Baik, perkenalkan nama saya Elong Faisal Hikmah, NIM 2018-11157. Di sini saya akan menjelaskan modul 1, di mana modul 1 ini memiliki tujuan adalah pengantar mikroprosesor dan bahasa pemrograman assembly, instruksi, input atau output, di mana pada modul ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah praktikan diharapkan mampu memahami cara kerja mikroprosesor dengan menggunakan bahasa program assembly untuk pemrograman mikroprosesor. Yang kedua, di mana praktikan mampu memahami fungsi dan instruksi untuk mikroprosesor. Yang ketiga, di mana praktikan mampu memahami cara masukkan pada keyboard untuk dan menampilkan pada layar. Pada modul 1 ini kita memiliki alat dan bahan, diantaranya yang pertama yang pastinya adalah laptop atau komputer, dan yang kedua adalah aplikasi EMU 8086 di mikroprosesor, di mana mikroprosesor ini adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatika, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebuah CPU dari sebuah komputer digital. Rangkaian elektronik terpadu tersebut dapat menerjemahkan dan menjalankan instruksi dari sebuah program serta menangani operasi aritmatik. Mikroprosesor dikembangkan pada akhir tahun 1970 sebagai hasil dari teknologi LSI. Suatu rangkaian elektronik terpadu yang memungkinkan mengubah ribuan transistor, dioda, dan resistor pada sebuah chip silikon sebesar 5 mm persegi. Pada tahun 1980, teknologi VLSI berkembang sangat pesat dan digunakan sebagai rangkaian elektronik dalam sebuah mikroprosesor yang mampu mengubah ratusan ribu komponen elektronik dalam sebuah chip yang mempunyai ukuran sama dengan chip LSI. Dengan semakin berkembangnya teknologi membuat mikroprosesor dan semakin murahnya biaya produksi yang digunakan. Mungkinkah para insinyur komputer untuk mengembangkan mikroprosesor komputer semacam ini mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada televisi portable, tetapi mempunyai kemampuan hitung yang cukup baik untuk dipakai dalam bisnis, industri, dan ilmu pengetahuan? Mikroprosesor tersebut juga memungkinkan mengembangkan produk-produk seperti intelligent terminal, automatic teller machine, dan point of sale terminal yang bisa dipakai di toko-toko retail. Mikroprosesor juga banyak digunakan sebagai rangkaian kontrol dalam industri robot, alat-alat penelitian, dan peralatan-peralatan rumah sakit. Kemudian teknologi tersebut juga memungkinkan mikroprosesor dipakai untuk produk-produk konsumsi seperti programmable, microwave oven, televisi, game-game elektronik, dan juga dalam bidang-bidang otomotif. Nah, komponen-komponen dari mikroprosesor ini ya, terutama pada 8086 terdapat banyak sekali tipe dari mikroprosesor, tetapi pada umumnya isi di dalam mikroprosesor adalah sama. Salah satu chip mikroprosesor yang dikembangkan oleh perusahaan Intel pada tahun 1970-an adalah mikroprosesor jenis 8085 dari seri selanjutnya, yaitu 8086. Perbedaan signifikan pada 8085 dan 8086 yaitu mikroprosesor pada 8085 merupakan tipe 8 bit, sedangkan 8086 merupakan mikroprosesor tipe 16 bit. Pada praktikum akan digunakan mikroprosesor 8086. Nah, di sini ada instruktur internal dari mikroprosesor 8086. Nah, di sini ada memori input dan output, BU, EAU, control unit, ALU, operan, dan flag. Di sini tuh adalah blok diagram 8086. Nantinya bakalan diproses. Isi mikroprosesor 8086 dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu EU yaitu Execution Unit dan BU Bus Interface Unit. EU memberi instruksi pada BU untuk memulai dari mana data ingin didiskusi diambil lalu diterjemahkan menjadi bahasa mesin sebuah diskusi
fungsi untuk mengontrol penggunaan data instruksi pada decoder dan ALU. Execution unit tidak terhubung langsung dengan sistem bus, tetapi dia memproses data melalui bus interchange unit seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya. BIO mengurus semua transfer data dan alamat interbus untuk EU seperti pengiriman alamat, mengambil instruksi dari memori, membaca dan menulis data ke port maupun memori. Selanjutnya ada control system, di mana control system ini berfungsi mengatur aliran data bus dan alamat bus menghasilkan sinyal dan mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi yang diberikan. Contoh, unit juga mengatur masuk keluarnya data koneksi antar blok pada sistem mikroprosesor. Selanjutnya terdapat arith logic unit atau ALU. ALU merupakan operasi aritmatika atau penjumlahan dan pengurangan, dan logika AND atau AND dan OR. ALU menggunakan data dari memori dan akumulator untuk melakukan proses operasi tersebut dan menyimpan hasilnya pada akumulator. Pada ALU di sini terdapat conditional flag, di mana conditional flag ini merupakan hasil dari instruksi proses aritmatika. Terdapat carry flag, auxiliary flag, dan party flag, zero flag, sig flag, dan over flag atau off. Selanjutnya terdapat control flag, di mana control flag ini mengatur operasi dari execution unit. Terdapat trap flag atau TF. Jika di set ke 1, maka program akan berjalan step by step. Interrupt flag atau EF yang mengabaikan interupsi yang terjadi jika bit ini bernilai 0. Selanjutnya terdapat direction flag atau DF, digunakan untuk operasi string. Jika bernilai 1, memori akan diakses dari tertinggi ke terendah. Selanjutnya terdapat general purpose register, di mana terdapat 8 jenis general purpose register, yaitu AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, dan DL. Secara individu, register ini dapat digunakan untuk menyimpan data 8 bit dan dapat digabungkan untuk menyimpan data 16 bit. Gabungan dari AH, AL disebut AX, BH dan BL disebut dengan BX, begitu pula dengan CX dan DX. Terdapat AX register, di mana AX register ini digunakan sebagai register akumulator, digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatika. BX register digunakan sebagai register dasar, yaitu sebagai memori penyimpanan alamat dari area memori dalam sebuah segmen data. Selanjutnya terdapat CX register, digunakan sebagai register counter, yaitu untuk melakukan instruksi perulangan sejumlah yang dimasukkan pada CX. DX register digunakan untuk menyimpan alamat part 1 atau 0 untuk instruksi 1 atau 0. Pointer dan index register merupakan 16 bit register yang menyimpan alamat dari mulainya suatu segmen. Register SP, stack pointer 16 bit, berfungsi digunakan untuk operasi stack seperti menyimpan alamat return saat mengambil subtractions. SP merupakan register yang secara implisit digunakan oleh perintah push dan pop, yaitu menyimpan dan mengambil kembali dari stack. Register BP, base pointer, terdiri dari 18 bit yang berfungsi sebagai penunjuk base dalam stack yang disediakan untuk menyimpan data. BP juga digunakan pada program 1 ini. Kita bertujuan untuk mencetak huruf A pada layar. Di sini terdapat header model small kode RJ100H, di mana model small kode RJ100H merupakan tanda untuk memberitahu assembler untuk ukuran dan memori yang akan dibuat. Header mode yang berarti kapasitas kecil hanya mempunyai 64 bit saja. Kode yang menunjukkan direktif untuk memberitahukan assembler akan digunakan kode segmen yang nantinya akan digunakan untuk program yang akan dijalankan, or RJ100H.
yang merupakan sebuah perintah untuk memberitahu assembler program yang dijalankan diletakkan pada offset 225 bit, di mana terdapat move AH yang sebagai alamat awal pada suatu program yang dimana alamat awalnya adalah 100 heksa. Nih di sini. Kemudian memasukkan move AH, dan dimana move AH ini adalah untuk mencetak nilai service atau dicetak nomor karakternya. Jadi move AH02 di mana nilai register yang disimpan di program ini terdapat move DL ketika di run. Di sini maka terdapat move AH, move DL, interupsi 21 dan interupsi 20H. Di mana outputan ketika di run pada program 1 ini bertujuan untuk mencetak karakter A. Program kedua ini sama dengan program 1, terdapat mode small, kode RJ100H. Di mana model small.kode RJ100H merupakan tanda untuk memerintahkan assembler untuk ukuran dan memori yang akan dibuat. Header mode yang berarti kapasitas kecil dan hanya mempunyai 64 bit saja. Terdapat kode yang menunjukkan direktif untuk memberitahu assembler akan digunakan kode segmen yang nantinya akan digunakan untuk program yang akan dijalankan oleh RJ100H, yang merupakan sebuah perintah untuk memberitahu assembler program yang dijalankan diletakkan pada offset 225 bit. Di sini terdapat move AH 09. Kenapa di sini move AH? Dikarenakan untuk menulis suatu program harus dimulai dari regresi yang bernilai paling tinggi, di mana AH adalah high dan AL adalah low. Dan jika kita diawali dengan AL, maka akan bernilai error pada EMU 8086. Move AH 09 digunakan untuk mencetak nilai service-nya. Selanjutnya terdapat move AL. Move AL A di mana berfungsi sebagai karakter aslinya, yang nantinya move AL A terbaca 041H untuk karakter asli A. Nah, ketika di run, ini saya pindah terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat move BL, di mana move BL ini yang memiliki fungsi untuk warna atau header, dan 93 di mana 3 adalah warna karakternya dan 9 adalah backgroundnya. Move CX di sini, move CX adalah memecah karakter sebanyak 3 kali untuk interupsi 10H itu sendiri. Untuk menjalankan perintah 09 yang digunakan karakter atau atribut ke dalam layar, dan interupsi 20 digunakan untuk mengakhiri suatu program. Kenapa outputannya sendiri itu nanti bernilai banyak, bernilai 3 atau banyak gitu kan. Maksud saya dan terdapat interupsi 20H di mana ini yaitu mengakhiri suatu proses. Kenapa outputan di sini tuh hanya bernilai lebih dari 1? Dikarenakan karena dari move CX yang memecah karakter A sebanyak yang diinginkan. Model small RJ100H dan .data, di mana model small dan RJ100H sudah dijelaskan pada program 2 tadi. Nah, di sini tuh terdapat move DX offset, di mana offset sendiri memiliki fungsi alamat untuk memanggil data, di mana data yang dipanggil oleh offset adalah message 1, di mana message 1 yang datanya enter your character yang nantinya dimasukkan ke dalam register DX. Nah, register DX yang ini.
ketika nantinya di single stick of1 berarti di 102 hexa yang nantinya masuk pada register DX move AH09 yang dimana nilai service karakter yang diinterrupt 21 untuk mencetak alamat dari register DX tadi. Interupsi 21 ini interupsi DOS yang dimana dijalankan di DOS terus di DOS lagi move AH01 yang dimana dimasukkan pada suatu register pada suatu karakter karena hanya bisa dimasukkan karakter saja, sering seperti $, terdapat di 24 hexa pada tabel. Jadi ketika kita masukkan kata yang dibaca oleh $. Selanjutnya pada codingan tugas akhir terdapat mode small, .kode, dan ORG100H, di mana mode small, .kode, dan ORG100H ini merupakan tanda untuk memberitahu assembler untuk ukuran memori yang akan dibuat. Hard mode berarti kapasitas kecil yang hanya mempunyai 64 bit saja. Terdapat .kode yang menunjukkan direktif untuk memberitahu assembler akan digunakan kode segmen yang nantinya akan digunakan untuk program yang akan dijalankan. ORG100H merupakan sebuah perintah untuk memberitahu assembler program yang dijalankan diletakkan pada offset 225 bit. Dapat move BL, yaitu BL adalah atribut karakter, move CX adalah jumlah pengulangan dari pencetakan sebanyak 27D. Selanjutnya terdapat interupsi 20H, di mana interupsi 20H ini digunakan untuk mengakhiri suatu program. Nah, di sini kenapa inputnya lumayan banyak? Karena di sini kita memakai move CX. Move CX ini yang berarti mencacah karakter sebanyak yang diinginkan. Baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 1. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.